Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Kurniawan, Prodi Ilmu Hukum, NIM 21011100292. Saya dari kelas Pembangunan Desa kelas P. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi desa yang berhubungan dengan pembangunan desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pasal 1. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul adat dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintahan. Sebaliknya, pemerintahan berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa. Maka desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa, 25 desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Konsep otonomi desa Wijaya 2003 menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber. Faktor penghambat otonomi desa antara lain: 1. Kesenjangan antar daerah. Kesenjangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta infrastruktur ekonomi. 2. Ketimpangan sumber daya alam. Daerah yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam tetapi populasi penduduknya tinggi akan terengah-engah dalam melaksanakan otonomi. Taufik Majid membeberkan 4 tujuan pembangunan desa. Pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia dengan beberapa variabelnya. Kedua, meningkatkan pelayanan publik di desa. Pandangan kesejahteraan dari pemerintah pusat dengan perspektif masyarakat lokal harus disinergikan karena sering terjadi kesenjangan antara pandangan pemerintah dengan masyarakat. Tujuan pembangunan desa yang ketiga adalah penanggulangan kemiskinan.
Pembangunan desa berhasil apabila terjadi penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Tujuan pembangunan desa yang terakhir adalah menjadikan warga desa sebagai subjek